Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu Lutfi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum ini kita awali dengan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kali ini, coach dan coaching akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan sesuai dengan bobot pada coaching? Bagaimana coach tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari coach ya Pak ya. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini Pak? Yang ingin saya kembangkan, Bu, pada kali ini yaitu saya ingin mengembangkan bagaimana kita bisa mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang spesifik ingin Bapak observasi? Yang ingin spesifik yang saya ingin observasi yaitu bagaimana kita bisa mencari solusi dalam permasalahan yang coaching hadapi. Oh ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak atas coaching kali ini? Saya ingin menemukan solusi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah terutama yang harus dikembangkan oleh coach itu sendiri. Sudah demikian dulu Pak ya observasinya kali ini. Semoga coaching itu terlaksana dan sesuai dengan kata Bapak ya Pak. Sama-sama, terima kasih Bu Tiane atas kesempatan waktunya Ibu ya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Hengki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hesli, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, tapi ada sedikit yang mengganjal di hati saya Pak. Apa Bapak ada waktu? Saya ingin sedikit berdiskusi dengan Bapak. Oh boleh Bu, kebetulan sekarang saya sedang tidak mengerjakan apa-apa Bu. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya sama-sama Bu. Kalau tadi saya tidak salah dengar, ada yang mengganjal di hati Ibu. Bolehkah Ibu ceritakan apa yang mengganjal di hati Ibu tersebut? Jadi gini Pak, saya merasa kewalahan dengan sikap murid-murid akhir-akhir ini kepada saya Pak. Oh, memangnya kenapa Bu dengan mereka sampai Ibu kewalahan? Saya merasa murid-murid saya itu bersikap tidak sopan terhadap saya dan kurang menghargai saya sebagai guru dan wali kelasnya Pak. Baiklah Bu, saya sudah bisa pahami apa yang mengganjal di hati Ibu. Jadi, apa yang Ibu harapkan dari ucapan kita sekarang ini Bu? Saya ingin agar murid-murid saya itu tidak bersikap seperti itu Pak terhadap saya. Baiklah, kalau boleh saya tahu Bu, sikap tidak sopan seperti apa yang Ibu alami dan dari murid-murid tersebut? Mereka itu selalu bercanda ketika saya mengajar Pak. Dan kadang mereka berbicara dengan saya itu dengan bahasa yang santai Pak. Kadang saya emosi terhadap mereka. Jadi akhirnya kan konsentrasi saya ketika mengajar pun terganggu Pak. Jadi emosi Ibu terpancing, sehingga kegiatan belajar mengajar terganggu ya Bu? Iya Pak, padahal saya bukan orang yang mudah marah-marah terhadap murid-murid saya Pak. Karena kejadiannya buat berulang kali ya Pak, bukan sekali, menyebabkan tingkat kontrol emosi saya itu menurun Pak. Oh begitu, tapi saya yakin kok Bu, Ibu pasti bisa mengatasinya. Coba sekarang pikirkan, apa yang kira-kira yang bisa Ibu lakukan agar murid bersikap sopan terhadap Ibu, menghargai Ibu ketika Ibu mengajar, tertib di kelas, terutama ketika di saat Ibu sedang menjelaskan materi Ibu. Mungkin saya akan merubah posisi kontrol saya terhadap murid saya Pak. Sebelum saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif itu, ternyata selama ini posisi kontrol saya terhadap murid itu berada di posisi kontrol sebagai teman Pak. Mungkin karena hal itulah mereka bersikap seperti itu kepada saya. Jadi seharusnya Ibu berada pada posisi kontrol apa terhadap murid Ibu? Nah, setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, terutama mengenai 5 posisi kontrol, ternyata kita itu sebagai guru harus berada di posisi kontrol manajer terhadap murid-murid kita ya Pak. Tepat sekali Bu. Tindakan selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan untuk dapat posisikan diri sebagai manajer? Dengan menerapkan segitiga restitusi sebagai salah satu cara menanamkan budaya positif mereka agar mereka punya sikap disiplin positif dan sikap reflektif terhadap permasalahannya. Rencana yang bagus Bu. Bagaimana cara Ibu melaksanakan segitiga restitusi tersebut pada mereka? Iya Pak, pertama dengan menstabilkan identitas agar mereka bersikap reflektif terhadap permasalahannya.
Yang kedua, dengan validasi tindakan yang salah agar meyakinkan mereka bahwa kita memahami alasan mereka atas permasalahannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, dengan menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama agar anak lebih yakin terhadap nilai-nilai kebajikan yang dia percayai. Ya, langkah yang bagus tuh. Posisi manajer berbuat sesuatu bersama dengan murid dan dengan segitiga eksekusi mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Secepatnya Pak, agar murid-murid mampu menanamkan budaya positif dan disiplin positif di lingkungan sekolahnya. Ya, lebih cepat lebih baik Bu ya. Jadi dari obrolan kita kali ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya harus merubah posisi kontrol saya sebelumnya terhadap murid-murid saya, yaitu posisi kontrol sebagai teman menjadi posisi kontrol sebagai manajer, dan melaksanakan segitiga restitusi ketika murid saya berada dalam masalah atau melakukan kesalahan. Baiklah, semoga rencana dan langkah yang akan Ibu lakukan dan terapkan berjalan dengan baik ya, sesuai harapan Ibu. Amin. Terima kasih Pak atas doanya, waktunya, dan diskusinya. Kalau begitu, saya permisi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hengki, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Hesti. Ya, betul sekali Bu. Sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan saat observasi. Apa saja yang telah Bapak lakukan setelah melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan alutsista Bu ya, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga rencana tersebut bisa menggali coaching untuk menciptakan Tadi Bapak dan Ibu Hesti sudah melaksanakan coaching, sudah sesuai dengan alutsista. Bapak juga sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan ya pada Bu Hesti, sehingga bisa menemukan solusi dan permasalahan. Dan juga coaching ini sudah dilaksanakan dengan prinsip coaching. Oke Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching? kompetisi yang ingin saya kembangkan atau saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi proses kita ya Bu ya, sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih banyak lagi. Baik Pak, semoga kedepannya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini ya Pak. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Bu Dini, sebelum coaching kita awali dengan beberapa pertanyaan ya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee? Selanjutnya, bagaimana coachee tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari coachnya? Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama, kira-kira tujuan apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif gitu ya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Baik, pertanyaan yang selanjutnya yaitu kira-kira kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi? Bagaimana mencari solusi dan permasalahannya dan mengembangkan potensi coaching. Kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu atas coaching kali ini? Sepertinya saya ingin menemukan solusi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah. Baik, demikian dulu Bu observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching pada coaching. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Tiara, apa kabar? Ya kabar seperti ya Bu, saya sudah tidak. Saya baru memarahi murid setiap unitnya bukan. Kenapa Bu? Apa masalahnya? Boleh saya bercerita ya? Lanjut pada itu ya. Oh, tentu saja. Kalau begitu kita coba lakukan coaching aja ya Bu ya. Apa tujuan yang ingin dicapai dalam percakapan ini? Saya ingin dapat mengendalikan emosi saya ketika menghadapi murid yang nakal saat pembelajaran. Baik.
Apa tujuan akhir yang diinginkan? Saya ingin mengendalikan emosi saya, jangan sampai marah-marah pada murid tersebut, apalagi di depan teman-temannya ya. Oke, kalau begitu apa ukuran keberhasilan yang ibu inginkan dari percakapan kita sekarang? Saya ingin bisa mengendalikan diri saya saat menghadapi murid yang nakal, jangan sampai marah-marah, sehingga saya pada pembelajaran itu akan menjelaskan pada anak tersebut sikap yang seharusnya, kemudian tanpa marah-marah. Oke, sekarang saya tanya ya, apa yang membuat ibu tidak bisa mengendalikan emosi saat menghadapi murid yang nakal? Saya merasa lelah akhir-akhir ini, banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan baik di sekolah maupun di rumah. Coba ibu ceritakan lebih lanjut bagaimana emosi itu muncul. Saya rasa emosi itu muncul karena situasi kondisi saya yang sedang membawa saya melihat murid dalam pembelajaran lalu temannya setelah berulang-ulang diperingatkan tidak menurut gitu ya. Kemudian hal itu memicu emosi saya yang menyebabkan saya berkata dengan nada tinggi. Oke, saya paham kondisi ibu ya, bagaimana ibu menghadapi situasi itu. Makasih ya Bu ya telah membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman tentang masalah yang saya hadapi. Kita akan bersama-sama mencari solusinya ya Bu ya, untuk mengatasi masalah ini. Apa ada hal lain dan yang lain yang ingin ibu sampaikan permasalahan ini? Tidak ada Bu, itu saja. Baik. Sekarang mari kita lihat rencana ibu ke depannya ya, dalam satu tujuan mengendalikan emosi yang ibu inginkan. Apa itu? Saya akan mempersiapkan diri saya dengan baik selain mengendalikan emosi. Bagus, adalah prioritas yang dimiliki dalam rencana aksi ibu. Prioritas saya adalah mempersiapkan mental saya untuk melupakan sejenak masalah yang saya hadapi ketika pembelajaran di kelas. Saya rasa dengan fokus dan untuk menuntut murid dalam proses pembelajaran, saya akan bisa mengatasi masalah tersebut. Apa strategi yang akan digunakan? Saya akan mencari referensi tentang cara pengendalian emosi yang baik, mempersiapkan diri dan berlatih mengendalikan emosi. Saya juga berencana meminta umpan balik dari rekan sejawat untuk memperbaiki diri. Itu adalah langkah-langkah yang baik ya Bu ya. Rencana aksi yang terstruktur akan membantu ibu mengatasi masalah dengan lebih efektif. Baik, sekarang mari ibu buat komitmen terhadap rencana aksi yang telah ibu tadi sampaikan. Ya, saya berkomitmen untuk mempersiapkan diri dan mental sebelum masuk ke kelas untuk melaksanakan pembelajaran. Siapa dan apa yang dapat membantu ibu dalam menjaga komitmen ibu? Saya akan meminta bantuan rekan-rekan untuk memberi umpan balik dan kemudian membantu saya dalam berlatih mengendalikan emosi. Berapa lama ibu akan mencapai tujuan rencana aksi itu? Mungkin sekitar 1 minggu saya sudah bisa memperbaiki diri. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita itu? Saya akan terus berlatih mengendalikan emosi. Kegiatan ini tentu tidak hanya menjadi fokus sementara ya Bu ya, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam diri saya yang efektif buat saya sendiri. Bagus sekali. Komitmen dan tindak lanjut yang ibu sampaikan semoga dapat segera terrealisasi ya Bu ya. Ya, amin. Terima kasih Bu ya sudah mendengarkan permasalahan saya yang sudah menghadapi. Saya merasa lega dan lebih optimis mengendalikan emosi saya ke depannya menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Semoga kita berkah ya Bu ya dalam melaksanakan pekerjaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu. Bu Dini tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Tri ya? Betul sekali. Baik Bu Dini, sebelum melakukan penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan saat observasi. Kira-kira apa saja yang telah Ibu lakukan setelah melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Saya ingin melakukan coaching dengan alur cerita ya Bu ya, yang menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga rencana tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan solusinya. Baik, tadi Bu Dini dan Bu Tri sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita. Ibu juga sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Tri ya, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan juga coaching sudah dilaksanakan dengan prinsip coaching. Oke Bu, sebelum kita tutup, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilaksanakan? Sepertinya yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi dengan cara memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih banyak lagi. Baik Bu, semoga kedepannya dapat melakukan coaching lebih
Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Triana. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Tri? Alhamdulillah baik. Ya Bu Tri, sebelum pagi kita awal dulu dengan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Baik Bu, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Nah, terus yang kedua, bagaimana coachee tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari Bu Triana sebagai coach ya. Dan jangan lupa yang disesuaikan itu dengan prinsip coaching ya Bu Triana ya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama ya Bu Triana ya. Tujuan apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini Bu Tri? Yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi untuk mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan kedua, kompetensi yang mana yang spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Triana? Pertama, bagaimana mencari solusi dalam permasalahan. Yang kedua, ingin mengembangkan potensi. Oke, sekarang indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Triana atas coaching kali ini? Saya ingin menemukan solusi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah itu. Nah, sekarang berarti demikian dulu ya Bu Tri ya. Pertanyaan praobservasi kali ini. Silahkan Ibu Tri melakukan coaching pada coaching ya, Ibu Tri ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Bu Triana. Kenapa berbeda hari ini peminatnya? Biasanya permasalahan biasa. Kenapa ada masalah apa? Jadi saya sebagai wali kelas, anak saya itu di kemudian saya juga menghubungi kedua orang tuanya, bahkan saya melaksanakan kunjungan ke rumah dan saya melihat kondisi anak ini begitu mengkhawatirkan. Dan saya lihat anak sepertinya mengalami ketakutan ya, tidak mau menghadapi saya dan dia sendiri di bawah keadaan yang berdepan. Jadi saya menceritakan bahwa anak ini mengalami permasalahan secara psikologis. Kemudian saya berkonsultasi juga dengan dua orang tuanya latar belakang apa yang menyebabkan anak ini seperti itu. Dan kedua orang tuanya menjelaskan bahwa anak ini mengalami bullying ketika waktu SMP. Namun pada waktu itu tidak terlihat dampaknya. Anak sempat dipindahkan ke SMP yang lain dan sekolah seperti biasa, walaupun kadang anak juga mogok gitu ya di sekolah. Nah, untuk selanjutnya ketika anak tersebut ke SMA, anak tersebut mengalami permasalahan sepertinya takut dengan teman baru, beradaptasi dengan situasi dan lingkungan itu, sehingga anak ini hanya bisa mengikuti pembelajaran secara jarak jauh. Kalau begitu kalian ini kita tahu coachingnya ya. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dari kesempatan kita kali ini? Saya menginginkan anak tersebut akhirnya dapat mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah yang baik. Kemudian tujuan akhirnya yang diinginkan apa? Tujuan akhirnya anak bisa belajar layaknya teman-teman yang lain, bisa belajar sosialisasi, beradaptasi dengan lingkungan, kemudian ya lulus menyelesaikan masa SMA-nya. Kemudian apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan? Ukuran keberhasilan tentunya yaitu pertama anak mau
ya, berangkat dan belajar ke sekolah, kemudian beradaptasi dengan teman-teman yang lain, kemudian juga anak bisa berprestasi, selanjutnya mendapatkan soal anaknya itu ya, bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? Ada beberapa langkah yang saya temui, yaitu saat kita konsultasi dengan orang tuanya, saya juga meminta bantuan kepada guru BP untuk menangani permasalahan ini. Dan kami sepakat dengan guru BP bahwa anak ini harus ditangani dengan ahlinya, yaitu psikolog atau psikiater. Kemudian saya menyarankan hal itu kepada kedua orang tua. Tapi di sini muncul masalah baru, Bu, ketika kami menyampaikan ide kami dan saran kami, nah sepertinya kedua orang tua ini suatu keberatan untuk membawa anaknya ke tadi merupakan rencana aksi yang akan Ibu lakukan berarti ya. Kemudian prioritas apa yang dipilih untuk dilaksanakan pada rencana aksi tersebut? Prioritas utama saya yaitu meyakinkan kedua orang tuanya dan mereka ini adalah langkah terakhir dan langkah yang penting agar anak tersebut dapat pulih ya, Bu, dari fobia sosialnya, dari traumanya, dari bullying ya, trauma bullying ketika anaknya. Itu adalah langkah yang baik ya, Bu ya. Dengan struktur akan membantu mengatasi masalah. Baik, sekarang mari kita buat komitmen ya, Bu ya, terhadap informasi yang akan Ibu lakukan. Kira-kira komitmen Ibu apa? Komitmen saya tentunya saya akan menanyakan kembali perkembangan anak tersebut, terutama kepada orang tuanya, apakah anak tersebut sudah di dalam psikolog, dan kemudian kalaupun misalnya sudah dilaksanakan treatment, apakah ada perkembangan dari anak tersebut. Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Tentunya adalah guru-guru yang mengajar, karena di sini juga diperlukan pengertian di antara kami bahwa anak ini memiliki masalah. Jadi mungkin guru-guru di sini harus paham ya latar belakang dari anak ini sehingga mereka berkenan untuk memberikan tugas dan pembelajaran secara jarak jauh dan mungkin agak bersabar untuk menunggu anak tersebut pulih dari fobia sosialnya. Kemudian perlu berapa lama Ibu untuk menciptakan atau mewujudkan rencana itu? Saya pikir perkembangan psikologis ini tidak bisa cepat gitu ya, mungkin harus bersabar antara 2 sampai 3 bulan ke depan, karena mungkin di sini anak harus komitmen dulu ya, Bu ya. Tapi saya yakin bahwa apabila ditangani dengan dunia, anak ini pasti akan ada perubahan. Bagus sekali komitmen yang Ibu sampaikan tadi ya, Bu ya. Semoga cepat terrealisasi. Mungkin terakhir saja ya, lanjut kali ini. Ya. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya dan waktunya, sehingga saya memiliki langkah-langkah. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu. Tadi sudah ya melakukan coaching ya dengan Bu Dini ya. Putri, baiklah kalau begitu sebelum penutupan ya Putri ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan saat observasi. Apa saja yang telah Ibu Tri lakukan setelah melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan alutsista, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga rencana tersebut bisa menggali kunci untuk menentukan permasalahan dan solusi. Baiklah Putri, tadi Putri dan Bu Dini sudah melaksanakan coaching, sudah sesuai dengan alutsista. Ibu Tri juga sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Dini sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan ya. Dan juga Bu Tri sebagai coaching sudah dilaksanakan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Oke Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilaksanakan Bu Tri? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi
proses Tirta sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih banyak lagi. Baik Bu Tri, semoga kedepannya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi dengan observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya Bu Tri ya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tri. Salam.